Oke, kita akan menceritakan pendakian ke Bukit Telago. Yang pergi itu ada sekitar berapa orang? 12 orang. Orang dalam 2. 9 orang cowok, 3 orang cewek. Ada kejadian aneh kan. Itu Aku sulap dak bakal lah rokok ah sayang. Aku nak nyemput sikot aku. oke, maaf. Itu tadi ada kejanggalan, kok bisa kamera jatuh. Ya, 3 orang wanita ya. Kami berangkat dari Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tebet Tengah. Ingin ke Bukit Telago di daerah Kabupaten Bungo, Pelepat. Nama daerahnya Desa Telago. Desa Telago. Kami berangkat dari Tebo ke Desa Telago pukul 2 ya. 2 sore ya. Pukul 2 atau 3 ya. Iya. Sekitar itulah kita berangkat. Nyampe sana pukul 5 sore. Bang. Ada yang nyasar, ada yang Oh iya, itu satu lagi. Itu saya kesalahan karena teman ini tidak mau kompak, dia tidak mau serempak pergi. Yang lain tahu galau. Ya latihan tuh jalan, yang ngaku nih tidak tahu jalan dengan si Dahlia kan, naik dengan Dahlia cewek. Tidak tahu jalan, nyasar kami. Yang sebenarnya udah nyampe ke posisi ke Desa Telago pukul 4 karena aku jadi pukul 5. Si Yoji nih nyasar dari kami posisi iya kan aku nih, dengan yoga. Malah lamu juga main di Bungo tahu jalan kan. Tahu lah, aku jarang jalan-jalan, asik di rumah, duduk nongol Mageran. lanjut. Ya nyampe ke Desa Telago pukul 5 dan kami diajak kotip teman yang satu lagi ke rumah temannya untuk naruh motor tuh perlengkapan yang tidak perlu dibawa ke daki ke bukitnya Untuk dan juga tidak mengurang biaya bayar parkir motor. Jadi kan gratis kan taruh tuh di rumah kawan si Kotip. kotip. Ya, kami istirahatlah sekitar 15 menit di rumahnya dan pukul 5.40 kami udah jalan dari posisi rumahnya ke bukit itu sekitar 300 meter 300-400 meteran. Nah itu kami berjalan terus nyampe ke kaki gunungnya, ke gerbang Bukit Telago tuh hampir mau maghrib karena kami tuh nanjaknya malam. Posisinya tuh udah malam nanjaknya tuh udah masuk maghrib. Nah kami dakila kan waktu itu di sebelum maghrib tuh dakila. Nah awalnya tuh santai nakinya ya seperti biasa nakila kan, gurau-gurau, canda-canda. Yang ngadain duluan pengen ngejar sunset tapi tidak kejar. Nah itu nakila kami sampai di puncak pukul 7 kami udah nyampe di puncak dan ternyata udah rame. Kami kira sepi kan, sekitar 20 orangan, ternyata di atas tuh udah ada 50 orang. Kenapa dibilang sepi? Ya karena bukit itu bukit baru dibuka sebulan 2 bulan ke belakang, baru dibuka untuk umum. Mentanglah kami tenda di bukit itu. Nah posisi yang kami bentang itu kami nggak nyangka bakalan seseram yang akan terjadi selanjutnya, karena posisinya itu di ujung, Dia masih agak-agak apa? di bawah jurang, di bawahnya jurang itu. Kami cuma ngambil dikit karena yang lainnya udah penuh. Negak tenda lah di situ di dekat jurang itu. Terus di depannya ada tenda lain, yang belakangnya ada apa, lalang-lalang. Dan ada batang sekok Semak itu. Ada batang satu. Nah mungkin di batang itu tuh juga awalnya kami kira biasa-biasa aja kan, seperti gunung-gunung yang lain, biasa-biasa santai. Ya kami sudah selesai negak tenda itu bikin makan malam dulu, istirahat makan malam, karena yang dari sebelum kami daki untuk menghemat
logistik, kami bawa dari rumah makanan, bawa nasi dengan lauk seadanya lah, makan itulah kami dulu untuk sarapan malamnya. Sarapan lah kami cerita biasa, gurau-gurau, Cari kayu. di awal cari kayu. Nah, itu Yo, ya, cari kayunya juga udah di bawah kan. di jurang-jurang, Iya. di jurang tuh ndak permisi gitu kan. Mungkin enggak permisi kan. Asal-asal tebang weh. Gimana tidak permisi. Nah setelah itu kami bikin keunggun ya, kami biasa lah nyantai nyanyi, ada teman bawa gitar kan, nyanyi nyantai sambil ngopi, merokok. Ngomong-ngomong merokok dulu. Setelah kami nyantai yang cewek nih ya yang cowok-cowok nih pipis di posisi belakang tenda kami yang penuh dengan hutan lalang. Itu ada pohon satu lumayan besar lah, pohon itu ada cuman satu pohon dikelilingi oleh lalang-lalang. Nah disitulah kami buang air kecil kan, cewek-cewek buang air kecil, kami juga. Di saat cewek-cewek buang air kecil itu kesalahan kami juga kan, karena kami teledor. Nah mungkin penunggu disitulah mulai kami ngerasa ada kejanggalan. Di posisi kami, Lur ini mulai Lur. Ya saat cewek itu, wanita itu pipis, mulai ada kejanggalan yang terjadi di tempat kami. Pengen lari gitu. Kejanggalan tersebut ya mulai diganggu, mulai dari satu persatu kami mulai merasakan ada yang mau ganggu kami di situ. Ingin gimana itu? Ingin mendekat. Hawanya itu hawa-hawa negatif gitu ya, hawa-hawa panas mulai ya. Mulai setelah cewek-cewek, anak-anak cewek Mau kencing, pipis. Nah disitulah kami mulai ngerasa ada kejanggalan. Habis itu yuk cerita lah biasa kan, untuk ngilangi rasa takut kami bergurau lagi, kita santai bercanda-canda. Nah yang teman bangsat satu nih dia malah cerita makin horor. cerita horor. Yang cerita apa gak? Kau udah gak? Iya. Itu nenek tuh hilang tak dari kebon, tak dari apa lah kan. Memang hilang situ. Di itu pas saya ke Yatim Lari itu bertiga, itu yang satu Yogi teman saya itu, satu lagi tuh tidak ikut mendaki kan. Jelas itu cerita apa tentang nenek itu kan. Nah, pas saat itu tuh teman saya tuh ngomong tekabur kan. Ngomong tekabur, kalau suka tekabur atau teman saya Yogi itu kan, kalau suko ambil lah kata dia kan. Nah, pas berapa menit itu langsung dia kena cakar. Kena cakar tangan kanan itu, kena cakar kan. Kena cakar. Saat ini kan tadi cakar apa lah mungkin kan. Sayang itu ada videonya, sayang ada video itu kan. Mitosnya di situ nenek tuh ya. Nenek tuh. Nah situ tuh pas cerita itu teman saya satu ini yang email tuh kan. Iya. Nah mulai mungkin takutnya nih pas cerita tuh kan tentang nenek tuh. Awal-awalnya cerita yang horor yang lain dia udah takut. Imeng itu teman kan tiga itu wanitanya. Nah yang satu namanya Imeng itu mulai tidak enak itu hawanya. Hawa negatif. Dia mulai ngerasa ketakutan, murung sendirian. Diajak ngobrol dia tidak mau ngobrol. Mungkin makhluk yang ngerasa terganggu rumahnya kami ganggu, ingin mengganggu email karena ya fisiknya lemah gitu. Makanya Imeng itu mulai nggak asik kan diajak ngobrol. Teman udah takut. Ya diajak Gitu. Imeng tuh posisinya tuh kayak mana orang mau kesurupan. takut, Kami pun 12 orang itu 11 orang takut melihatnya, cemas, takut terjadi apa-apa terhadap Imeng kan, karena cewek belum pernah daki. Lagian dia juga punya cerita di Tebo, di sekolahnya sering kemasukan kesurupan. jadi di situ kami takut. Nanti kalau ada apa-apa kami saruh bahaya. Ya itulah kan waktu Imeng mulai itu kami mulai jaga
jaga sifat, jaga omongan, jaga jaga omongan, pikiran. jaga pikiran, jaga kelakuan. Dari situ be aku ajak pindah, dia duduk. Aku ngeri bang langsung aku masuk semak tuh dia ge kacau gitu. Ngelasar ke semak tuh Yang bahaya baru gitu. itu dah, dia tuh lari Ih. langsung ke semak yang gue pikir. Main. Aku itu kan aku tuh kan ada habis pikir. pas kamu cerita tuh kok ada yang aneh nampak di aku kan itu sama tinggi semua alang-alang dulu. Aku tuh kan aku pikir wah gawat lah gua. Aku ajak lah si Meng gua tadi pindah ke tenda kan, ke pintu tenda biar dia sambil muncul dia masuk ke tenda biar tidur kan. Dia tuh soalnya udah ketakutannya kan. Mungkin itu juga kami tidak permisi kan buang air kecil atau negak tenda hadir itu, karena itu rumahnya semua makhluk yang tak kasat mata ya. Kami tidak tahu. Nah di saat Imeng itu mulai merasa ada enak, di situ saya iseng-iseng bikin video untuk mendokumentasikan suasana di atas. Biasalah kan, itu di saat saya bikin video ada kejanggalan lagi di video tersebut. Ada sebuah tangan yang ingin menerkam teman saya bernama Yoga. Kak, itu kak di Gak? Serius lah, serius. Udah masuk frame di situ. Udah masuk frame. Posisi tadi beda sama aku lah. Bukan aku beda. Biar yang bebas sumpah. Udah kayak pegang ini. Sumpah. Rokok yang diduduk, Cok. Udah lupa lah. Rame-rame juga. Wih, di atas lah, bangnya posisi kau di atas lah, Jiji, di atas sih. Udah di bawah beda bawah. Enjoy. Masuk bawah. Mungkin kau pegang aku biar berat. Yoga mulai kesakitan kan. Dan benarnya Dia dia. ini jaket yang dipakai ketika di video tersebut. Perasaan kamu gimana waktu Itu bikin video tuh? perasaan tuh biasa-biasa kan pas Biasa-biasa, nengok video, pas nengok video abang kan. hasil video Hasil tuh. video tuh, saya mulai Takut. Ya kami semua kaget melihat hasil video tersebut. Langsung instan itu ada di video tersebut, langsung ada tangannya. Wah itu kami satu tenda itu langsung gemetaran ya videonya. Posisinya itu juga udah malam kan, udah sekitar pukul 1 pukul 2 pukul 1 pukul 2 kami itu merekam video yang ada tangan itu ya pengalaman yang lumayan menyeramkan ketika daki. Kawan kami tuh kan yang namanya Rintu, dia kayak indigo lah tuh kan, bukan macam tahu lah. Hal-hal mistis Iya. ya. Kami kira ngapu dia dewek ke belakang dengan bawa batang tuh kan, kami kira kencing, Dengan alasan dia nak pergi kencing. tidak kencing. Ternyata tiba-tiba pas Dia di atas tuh ngerasa ada yang duduk di balik alang-alang itu, hitam besar setinggi, waduh ini mulai merinding. Hitam besar hitam besar duduk itu napaki kudunya, sama tinggi dengan alang-alang tuh kan. punggungnya. Itu yang dilihat oleh Rintu. Tapi dia hebatnya dia tidak mau cerita ke kami di atas di saat itu, karena dia mikir kan kami semua udah takut dengan gejala Imeng tadi, cewek tadi kan yang udah lain bentuknya kelakuannya, jadi dia nyimpan sendiri cerita tersebut. Yang dia ngerasa ada yang hitam-hitam besar itu. Malam itu pukul Belum malam. 2 dini hari, pukul 2 dini hari, kita semua mulai ngerasa nggak enak dengan makhluk itu. Ya kami subuh itu, di pukul 4 kami turun Kehabisan air. kehabisan air, udah kausan semua kan teman-teman, kasihan di atas sudah kausan. Jadi kami 6 orang itu, saya, Oji,
Yoga, Fiskal, Lirik sama Yogi Ini satu. berlima, yang satunya tidak bisa datang. Si Yogi ke bawah untuk ngambil air di kaki gunung, di kaki bukit itu ngambil air untuk persediaan sarapan pagi kan, bikin kopi gitu. Ya kami ke bawah lah pukul 4.20 itu kami mulai ke bawah. 4.20 kami mulai ke bawah. Ya kami pernah awal-awalnya biasa saja, nggak ada apa-apa itu, Nggak ada yang aneh-aneh. nggak ada aneh. Tiba di waktu kanan kiri ada hutan bambu, di situ saya merasa ada kejanggalan yang mengikut dari belakang itu kan, karena saya yang terakhir di belakang, di barisan terakhir untuk jaga-jaga teman-teman. Kamu ada yang ngejanggal nggak gitu kan mau ngambil air? Itu ya sama daerah Kabupaten Bulu itu kan, Bulu sebelah kiri deh dia deh. Iya, dari atas kan sebelah kiri, kalau dari bawah Di- sebelah kanan. kalau lagi itu kanan Nah di bambu tuh mungkin ada juga hal-hal yang pasti aneh ya. Bang. Ada juga mungkin penunggunya di situ. Nanti Mungkin itu ingin menyapa kita kan, soalnya jam 4 bang, jam 4 pagi, jam 4 dini hari belum azan soalnya. belum azan. Di situ Cuman kita berenam yang di bawah. untuk ngambil air. Nah di situ setelah ngambil air kami nyampelah ke tujuan, ke mata air. Naik lagi lah kami. Setelah naik itu tuh ya udah nggak ada apa-apa lagi setelah naik kan, karena mungkin makhluk itu setelah melihat kami dari mau atas ke atas, dari atas ke bawah tadi ingin menyapa. Setelah dia menyapa, mungkin setelah dia menyapa tidak mau lagi ganggu kami kan, karena kami tidak ngapa-ngapain gitu di jalan, tidak bawa cewek ke bawah. Ya kami ke atas lah. Setelah di atas pasien azan subuh. Nah waktu azan subuh nih si Imeng alhamdulillahnya udah baikan, udah bagus. Setelah azan subuh dia udah mau ngobrol lagi, Bersyukur ya aku. dia udah mau ngobrol lagi. Ya di situ kami suruhlah si Imeng makan, karena waktu kami makan jam 2 dini hari dia tidak mau makan karena ketakutan tadi. Kami suruhlah dia tidur. Nah setelah itu semuanya udah kecapean dari ngambil air itu kan, istirahat semuanya, baring sebentar, tidur. Ya itu sunrise pun menyambut kita di saat itu. Terus ketika sunrise teman-teman foto santai-santai mendokumentasikan sunrise di Bukit Telago. Lagi dong. Ya, assalamualaikum.